Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, karena di sini Kakak record-nya sudah malam. Oke, semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kembali lagi berjumpa dengan Kakak, walaupun sekarang berjumpanya secara online atau dalam video. Semoga kalian tidak bosan-bosan ya mendengar suara Kakak di sepanjang video ini. Dan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah mau menonton video ini sampai akhir. Nontonnya jangan di-skip-skip ya. Oke, pada kesempatan kali ini kalian akan belajar mengenai gelombang cahaya. Kata gelombang itu tidak asing ya di telinga kalian, karena, sejak awal kita bertemu, pembahasan kita tidak jauh dari kata gelombang. Nah, sedangkan cahaya juga kata yang tidak asing terdengar di telinga kita karena cahaya sangat erat kaitannya di kehidupan kita. Oke, next. Di sini ada materi yang akan kita pelajari. Yang pertama Kakak akan, menjelaskan tentang pengertian gelombang cahaya, yang kedua, sifat-sifat gelombang cahaya, yaitu ada pemantulan cahaya, pembiasaan cahaya, dispersi cahaya, difraksi, interferensi, dan polarisasi cahaya. Namun di video kali ini Kakak hanya akan membahas sifat-sifat gelombang cahaya, yaitu pemantulan, pembiasan, dan dispersi saja. Nah, mungkin untuk difraksi, interferensi, dan polarisasi akan dijelaskan oleh Bu Eti atau nanti Kakak akan membuat, satu video lagi yang menjelaskan terkait dengan difraksi, interferensi, dan polarisasi. Nah, yang terakhir nanti kalian akan latihan soal-soal tentang gelombang cahaya yang akan dilanjutkan juga oleh Bu Eti. Oke, di sini ada pengertian gelombang cahaya. Nah, gelombang itu adalah getaran yang merambat, sedangkan cahaya adalah energi yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pastinya secara tersirat kalian tahu apa itu cahaya kan? Nah, sedangkan dalam KBBI, cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, bulan, dan lampu. Dengan adanya cahaya, mata kita dapat melihat benda-benda atau segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Sedangkan dalam fisika, cahaya itu termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik yang dapat merambat dalam ruang hampa. Nah, sebelumnya, pada materi sebelumnya, Kakak sudah menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Nah, contohnya itu yang sering kita temui adalah cahaya matahari yang dapat langsung sampai ke bumi. Nah, gelombang cahaya itu termasuk ke dalam gelombang transversal. Karena arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Nah, Kakak sendiri juga udah, mengajarkan kalian pada materi sebelumnya tentang arah rambat dan arah getar ya. Oke, di sini ada kata ruang hampa. Kalian tahu nggak sih apa itu ruang hampa? Oke, Kakak kasih tahu aja ya. Nah, ruang hampa adalah ruang yang benar-benar kosong, tidak ada udara, oksigen, maupun partikel-partikel lainnya. Nah, kan kalau di bumi itu tersusun dari banyak partikel ya, seperti ada oksigen, ada udara, ada macam-macam partikel lain. Nah, kalau di ruang hampa ini benar-benar tidak ada isinya. Nah, contoh dari ruang hampa itu adalah, di luar angkasa. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya itu berdasarkan sumbernya, cahaya dibedakan menjadi 2 macam, yaitu cahaya yang berasal dari bagian dirinya sendiri dan cahaya yang memancar dari benda akibat pantulan cahaya pada permukaan benda tersebut. Nah, maksudnya apa sih, Kak? Oke, untuk cahaya yang berasal dari bagian dirinya sendiri, maksudnya itu cahaya itu memancar dari dirinya sendiri. Contohnya itu kayak matahari yang memancarkan sinar.
Nah, untuk contoh dari cahaya yang memancar dari benda akibat pantulan cahaya pada permukaan benda tersebut adalah bulan. Nah, sebenarnya itu bulan itu tidak bisa memancarkan cahaya, tetapi, pada saat malam hari seperti saat ini, bulan itu terlihat bersinar. Nah, itu karena adanya pantulan dari cahaya matahari. Nah, jadi seolah-olah si bulan itu terlihat memancarkan sinarnya sendiri, padahal si bulan itu mendapatkan, sinar akibat dari pantulan cahaya matahari. Semoga bisa dipahami ya. Oke, Kakak lanjut. Oke, kita masuk ke sifat gelombang cahaya yang pertama atau iya, sifat-sifat cahaya yang pertama, maaf maaf. Oke, yang pertama itu ada pemantulan cahaya atau nama yang mungkin kalian pernah mendengar kata refleksi. Nah, refleksi itu adalah nama lain dari pemantulan. Nah, pengertian pemantulan cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Contohnya Contohnya seperti ini. Nah, kalian pernah nggak main bola basket? Nah, bola basket itu kalian dorong ke lantai. Nah, bola basket itu akan memantul kan? Nah, begitu juga, cara kerja dari pemantulan cahaya. Oke, di sini Kakak, punya gambar ada seseorang yang sedang bercermin. Nah, kalian sendiri pasti pernah bercermin kan? Coba sekarang kalian bayangkan bila saat kalian ingin bercermin, itu keadaannya gelap dan tidak ada cahaya sedikit pun. Nah, pastinya pantulan diri kalian di cermin tidak ada kan? Oleh karena itu, harus ada cahaya yang dapat membantu mata kalian untuk menangkap pantulan dari diri kalian di cermin. Nah, bayangan kalian di cermin juga akan sama persis mulai dari tingginya, hingga jaraknya. Nah, hal ini merupakan contoh dari pemantulan cahaya. Contoh lain dari pemantulan cahaya adalah pemantulan gunung yang terlihat di air. Nah, kalian bisa lihat di gambar sebelah sini. Mana ya mouse-nya? Eh. Nah, kalian lihat di sini ada gunung, nah di bawahnya itu ada danau. Nah, danau itu bisa memantulkan diri dari si gunung maupun pohon-pohon yang di sekitarnya. Lalu, contoh selain itu ada mobil yang, melaju di atas genangan air. Nah, di genangan air jika kalian melihatnya, pasti di pantulan diri mobil itu juga ada. Atau, kalian pernah nggak jalan di jalan raya, terus malamnya nih habis hujan, nah terus ada genangan air. Nah, saat kalian melongok atau melihat ke arah genangan air, pasti kalian, melihat pantulan diri kalian di dalam genangan air tersebut. Nah, itu merupakan contoh dari pemantulan cahaya. Oke, semoga penjelasan Kakak bisa dipahami ya, maaf kalau misalkan agak belibet. Oke, kita lanjut ya. Nah, di pemantulan cahaya itu ada yang namanya hukum Snellius. Hukum Snellius tentang pemantulan. Nah, di sini Kakak ada gambar, sebentar, mana sih musuhnya? Oke, di sini Kakak ada gambar, di sini ada sinar datang. Sinar datang yang panah warna hitam, lalu ketika mengenai bidang pantul, sinar datang tersebut itu akan dipantulkan yang menghasilkan sinar pantul. Nah, di sini ada sinar datang, di sini ada sinar pantul, di sini ada bidang pantul. Nah, di sini ada garis normal. Garis normal itu tegak lurus dengan bidang pantul. Paham ya? Nah, di antara sinar datang dengan garis normal itu akan membentuk sudut, yaitu disebut sudut datang. Sedangkan di antara garis normal dengan sinar pantul akan membentuk suatu sudut yang disebut dengan sudut pantul.
Oke, semoga, dapat dimengerti ya. Nah, Kakak lanjut untuk hukum Snellius tentang pemantulan, yaitu yang pertama berbunyi, sinar datang, sinar pantul dan garis normal atau N berpotongan pada satu titik dan terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang atau I, lambangnya I ya, I kecil, besarnya sama dengan sudut pantul atau lambangnya R kecil. Nah, kalian bisa lihat, jadi sudut antara yang dibentuk dengan si I dan si R ini akan sama besar. Nah, begitulah bunyi hukum Snellius tentang pemantulan. Selanjutnya, berdasarkan tempat jatuhnya cahaya, pemantulan itu dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur atau pemantulan baur atau difus atau kita bisa menyebutnya sebagai pemantulan tidak teratur. Nah, untuk pemantulan teratur itu terjadi pada permukaan yang rata. Cahaya akan dipantulkan ke satu arah saja. Lihat lihat di gambar ini. Jadi ada cahaya lalu dipantulkan ke satu arah saja. Jadi ini teratur ya pemantulannya. Nah, contohnya itu apa? Seperti yang tadi Kakak sudah jelaskan yaitu saat kalian bercermin. Nah, selanjutnya itu ada pemantulan baur atau difus atau pemantulan tidak teratur. Nah, pemantulan tidak teratur terjadi pada permukaan yang tidak rata. Nah, kalau kalian lihat gambar yang ada di slide ini ada permukaannya tidak rata. Nah, cahaya yang dipantulkan akan ke segala arah, jadi tidak teratur arahnya. Contohnya apa, Kak? Nah, contohnya itu pemantulan cahaya matahari yang terkena ke permukaan bumi. Nah, permukaan bumi itu kan, walaupun bulat tetapi tidak rata. Jadi, cahaya itu bisa dipantulkan ke segala arah. Oke, semoga sampai sini paham ya. Nah, selanjutnya itu ada pembiasaan cahaya. Jadi, sifat kedua dari cahaya ada pembiasaan cahaya atau kalian bisa menyebutnya dengan kata refraksi. Nah, pembiasaan cahaya pengertiannya adalah peristiwa pembelokan arah cahaya ketika melewati medium yang berbeda kerapatannya. Medium yang berbeda kerapatannya. Jadi setiap medium itu mempunyai nilai besaran kerapatannya. Oke, di sini ada contoh, Kakak di sini punya gambar, ada gelas yang berisi air, dimasukkan pensil. Nah, si pensil itu terlihat patah. Nah, ini adalah contoh dari pembiasan cahaya. Jadi, awal mulanya si pensil ini sebelum dimasukkan ke air itu dia berada di udara, yaitu medium udara, lalu ketika si pensil dimasukkan ke air, yaitu berarti si pensil masuk ke dalam medium air. Nah, artinya di sini si pensil ini melewati dua medium yang beda kerapatannya. Jadi, si pensilnya ini akan terlihat seperti patah. Sebenarnya jika secara logika seharusnya pensil ini lurus kan, namun karena ada yang namanya pembiasan, makanya pensilnya itu terlihat patah. Oke. Nah, di pembiasan cahaya itu juga ada yang namanya hukum Snellius tentang pembiasan. Yang pertama itu, sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak dalam satu bidang datar. Yang kedua, perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias pada dua medium berbeda merupakan bilangan tetap. Nah, di sini Kakak juga punya gambar. Di sini ada garis normal yang tegak lurus dengan eh, bidang, bidang datar. Nah, di sini ada medium. Mediumnya itu udara dengan air. Nah, di sini ada cahaya yang datang masuk ke medium air, maka cahaya tersebut akan dibiaskan. Nah, di sini juga nanti akan terbentuk sudut datang dengan sudut bias. Nah, untuk mediumnya itu sendiri itu bisa udara dengan air, atau udara dengan kaca, atau
air dengan etanol, atau air dengan kaca, atau intan dengan air. Nah, itu nanti, tergantung kasus yang kalian temui. Jadi, mediumnya ini bisa berubah-berubah ya, bukan hanya udara dan air saja. Nah, untuk melihat nilai kerapatan mediumnya, nanti kalian silakan searching di Google untuk nilai kerapatan medium. Nah, nanti akan ditemukan. Jadi nanti kalian bisa lihat nih, antara udara dan air mana yang lebih rapat, antara udara dan kaca mana yang lebih rapat, dan antara air dan kaca mana yang lebih rapat. Jadi, nanti kalian akan tahu. Nah, untuk melanjutkan penjelasan tadi, di sini Kakak ada 3 gambar dengan 3 kondisi yang berbeda-beda. Yang pertama, di gambar yang pertama kalian lihat sinar oke, maaf. Jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Nah, kalian lihat di sini gambar. Ada garis normal, ada sinar datang, ada sinar bias, ada bidang datar. Nah, di sini ada mediumnya udara dan air. Nah, ketika sinar datang dari medium kurang rapat ini maksudnya jika udara dibandingkan dengan air, maka, medium udara itu lebih rapat daripada medium udara itu, kurang rapat daripada air. Nah, jadi sinar datang dari medium mana sih Masnya? Oke, jadi sinar datang, dari medium yang kurang rapat, lalu, menuju ke medium yang lebih rapat, maka, sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Nah, kalian bisa lihat di sini ada sinar sinar bias. Nah, sinar bias ini akan membentuk sudut yang disebut dengan sudut bias atau CR. Nah, biasanya untuk kasus ini, si sudut biasnya itu akan bernilai lebih kecil. Oke, paham? Nah, untuk kasus kedua, jika sinar datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Coba kalian lihat ini di gambar yang lihat, jadi dibalik ya, jadi sinar datangnya itu dari medium air yang mediumnya itu lebih rapat ke medium udara yang kurang rapat. Jadi, sinarnya itu dibiaskan menjauhi garis normal. Coba kalian lihat garis normalnya di sini, nah sinar yang dibiaskan di sini. Su sinar yang dibiaskan di sini. Nah, jadi dia menjauhi kan garis normal. Nah, sedangkan yang ini garis normal, di sini, sinar biasnya. Jadi dia hampir mendekati garis normal. Paham ya? Nah, untuk, situasi yang ketiga yaitu sinar datang tegak lurus batas 2 medium, maka sinar tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Nah, saat sinar datang dia sejajar dengan garis normal, maka sinarnya itu tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Oke, selanjutnya di sini ada rumus dari pembiasan cahaya. Kalian lihat sin theta 1 atau sudut datang, sin sudut datang nih. Sudut datang yang terbentuk di antara garis normal dengan sinar datang dibagi atau per sin theta 2 atau sudut bias. Nah, sudut bias itu terbentuk dari garis normal dengan sinar bias. Nih, theta 2. Nah, sama dengan V1. V1-nya itu cepat rambat gelombang pada medium pertama per V2, cepat rambat gelombang pada medium kedua, sama dengan N2 atau indeks bias medium pertama dibagi indeks bias medium kedua. Nah, biasanya indeks bias mediumnya itu dikasih tahu.
Atau ada di beberapa kasus kalian harus mencari indeks bias medium. Nah, rumus ini bisa jadi seperti ini. Coba Kakak mau whiteboard, bisa nggak ya whiteboard? Sebentar. Bisa tidak ya whiteboard? Coba ini bisa di-copy nggak ya? Ternyata nggak bisa. Oke. Kakak tulis aja ulang. Semoga di sini bagus ya tulisannya. Ini sin theta 1 per, maaf ya, maaf. Sin theta 2 sama dengan Pi1 per Pi2 sama dengan, coba, N2 per N1. Nah, di sini Kakak punya rumus. Dari ini rumusnya sebenarnya dari hukum Snelliusnya ya. Nah, sin theta pertama atau sin theta pertamanya itu adalah sin sudut datang, sin theta kedua itu sudut bias, Phi pertama itu cepat rambat pada medium pertama, V2 V1 maksudnya, V1 adalah cepat rambat pada medium pertama, dan V2 adalah cepat pada medium 2. Nah, N2 ini adalah indeks bias medium kedua, dibagi N1 indeks bias medium pertama. Nah, nanti kalian akan menemukan soal ketika yang diketahuinya, ini ada warnanya nggak ya? Nah, di sini semisal ketika yang diketahuinya itu di soal, diketahui dan ditanyanya itu adalah yang sudut datang, sudut bias, cepat rambat gelombang pertama pada medium pertama dan cepat rambat pada medium kedua. Nah, kalian ambil aja rumus yang sebelah sini. Nah, untuk rumus yang ini kalian abaikan aja. Paham? Abaikan aja. Jadi, di sini kalian kali silang. Kalian kali silang. Nah, jadi sin theta pertama dikali V2, wih deh, maaf ya, sama dengan sin theta 2 dikali Pi1. Nah, kalau di dalam soal hanya diketahuinya yang ini aja. Tapi sebaliknya, jika di dalam soal diketahuinya sudut datang dan sudut bias dengan indeks bias medium pertama dan kedua. Jadi rumusnya seperti ini. Sin theta pertama, udah anggap aja theta ya. Maaf ya guys. Sin, ini pertama kali nih kakak ngajar pakai whiteboard di sini, jadi mohon dimaklumi. Sama dengan yang diketahui misalnya N2 per N1.
Nah, ini kalian juga tinggal kali silang aja. Ini tinggal dikali silang aja. Jadi, sin theta. Sin theta pertama dikali indeks bias medium pertama sama dengan sin theta. Wih. Gitu amat tesnya. Maaf ya. Sin theta 2. Udah theta 2 itu pokoknya. Dikali N2. Oke. Paham ya? Nah, kalian itu tinggal ngapalin di bagian ini aja. Sin theta pertama per sin theta kedua sama dengan V pertama per V2 sama dengan N2 per N1. Nah, pokoknya di sini tetap sejajar theta pertama, V pertama per theta kedua ini V kedua. Nah, sedangkan di N-nya ini dibalik. Jadi N2-nya yang di atas, N1-nya yang di bawah. Oke, semoga paham ya. Oke, whiteboard-nya cara nutupnya gimana ya? Oke, kakak tutup. Oke, kita share screen lagi untuk PPT-nya. Semoga dipahami ya, karena secara online jadi agak terbatas. Nah, ini lihat rumusnya atau N1 kali sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2 atau V1 sin theta 2 sama dengan V2 sin theta pertama. Nah, ini sama ya rumus yang tadi kakak jabarin. Nah, selanjutnya ini ada untuk mencari indeks bias mutlak medium. Rumusnya itu sama dengan C kecil per V. Nah, C kecilnya itu cepat rambat cahaya pada ruang hampa. Nah, ini nilainya itu udah ditetapkan yaitu sebesar 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon dibagi V. V-nya itu cepat rambat cahaya pada medium. Oke, yang terakhir. Sebentar. Nah, yang terakhir itu ada dispersi cahaya. Pengertian dari dispersi cahaya adalah peristiwa penguraian cahaya polikromatik atau putih menjadi cahaya-cahaya makromatik atau cahaya yang kita tahu yaitu cahaya pelangi yang warnanya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu atau Meiji Hibiniu pada prisma lewat pembiasan atau pembelokan. Nah, cahaya polikromatik adalah cahaya yang terdiri dari banyaknya warna dan banyak panjang gelombang. Contohnya itu ada cahaya putih. Sedangkan cahaya makromatik adalah cahaya, bukan monokromatik. Mono itu artinya satu, adalah cahaya yang terdiri dari satu warna dan satu panjang gelombang. Contohnya itu cahaya merah atau cahaya ungu atau cahaya biru. Pokoknya hanya terdiri dari satu warna dan satu panjang gelombang. Di sini ada tulisan prisma. Prisma. Nah, ini bukan prisma yang di matematika ya, ini beda. Nah, prisma ini ada di fisika. Nah, di dalam fisika, prisma itu merupakan alat optik. Prisma sendiri merupakan benda yang transparan atau bening yang terbuat dari bahan kaca yang dibatasi oleh dua bidang permukaan yang bersudut. Jadi, prisma itu adalah alat optik. Nah, alat optik yang dipakai di dalam dispersi untuk menguraikan cahaya dengan metode pembiasan. Coba kalian lihat ilustrasi di sini. Selain mengalami peristiwa pemantulan. Aduh. Maaf. Selain mengalami peristiwa pemantulan, cahaya juga mengalami peristiwa pembiasan. Maaf ya, aduh slide suka ganti sendiri nih.
Mana sih maksudnya? Selain mengalami peristiwa pemantulan, cahaya juga mengalami peristiwa pembiasan. Nah, kalian lihat, ada cahaya putih yang dipancarkan ke si prisma. Nah, si prisma ini akan menguraikan si cahaya putih tersebut menjadi cahaya Mejiku Hibiniu. Nah, jadi prisma ini emang tugasnya itu untuk menguraikan melalui proses pembiasan atau pembelokan. Nah, di sini juga ada gambar, ada cahaya putih masuk ke prisma, lalu akan mengeluarkan spektrum cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, paham ya? Nah, tetapi di dalam prisma, saat ada proses ini terjadi 2 kali pembiasan. Oke, kakak akan jelaskan di prisma itu terdapat 2 kali pembiasan. Nah, kita sebut dengan pembias pertama dan pembias kedua. Oke, kakak pakai whiteboard lagi ya. Semoga whiteboard-nya kelihatan ya di record-nya. Oke, di sini kakak gambar prisma dulu. Mohon untuk tidak ditertawakan. Karena terakhir kakak gambar gitar, katanya kayak gedang atau pepaya. Gedang itu pepaya ya? Nggak tahu deh. Bukan orang Sunda. Oke, nah, di sini kakak gambar prisma dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Belok, jangan belok. Alhamdulillah, walaupun nggak sempurna. Oke, di sini ada prisma. Tadi kakak bilang kan, di prisma itu terdapat 2 kali pembiasan. Kita sebut sebagai pembias pertama dan pembias kedua. Nah, untuk pembias pertama, di sini ada sinar datang menuju prisma. Nah, ini kita sebut sebagai pembias pertama. Sinar datang tadi sinar datang SD. Kita yaudah disebut SD aja, sinar datang masuk ke dalam prisma. Nah, di luar sini nih, di antara ini ada yang namanya udara. Jadi sinar datang itu pertama dari medium udara. Ini kakak tulis di sini ya, maksudnya yang pertama. Ini ada medium udara. Dia masuk ke dalam medium kaca. Kan tadi kakak udah bilang kalau prisma itu terbuat dari kaca. Nah, maaf. Nah, jadi medium udara dengan medium kaca itu lebih rapat si medium kaca. Jadi, sinar datang dari medium udara medium yang kurang rapat, kakak kodein dengan KR, kurang rapat ke medium yang lebih rapat. Nah, kalau ke medium yang lebih rapat, maka sinar biasnya akan mendekati mendekati garis normal. Nah, di sini ingat ya di pembias pertama, jadi proses yang pertama itu ada dari sinar datang dari udara ke kaca, yaitu dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat. Ini R ya, LR maksudnya lebih rapat. Itu dia mendekati garis normal. Nah, lalu di sini ada yang disebut pembias kedua, yaitu saat sinar di sini, yaitu ini kan udah sinar bias di dalam sini, tapi di sini kita sebut jadi sinar datang lagi. Sinar datang dari dalam kaca ke keluar kaca disebut sinar bias.
Sinar bias. Nah, di sini ada kita bisa sebut ini sinar datang pertama, ini sinar bias pertama. Di B, ini ada sinar datang kedua. Ini sinar bias yang kedua. Oke, paham? Semoga kalian lihat gambar ini sambil ngedengerin kakak ngomong, karena kalau nggak kalian dengerin, kalian akan tidak paham karena tulisan kakak tidak jelas. Oke, jadi di pembias kedua, kakak tulis di sini ya, pembias kedua itu dari sinar datang itu dari dalam kaca. Berarti dari kaca balik lagi ke udara. Kaca balik lagi ke udara. Balik lagi ke udara ya. Nah, jadi dari kaca itu kan mediumnya lebih rapat. Ke udara lagi ke kurang rapat. Terus ini lebih rapat. R, ini ke kurang rapat. Jadi sinar biasa itu menjauhi garis normal. Oke, semoga sampai sini bisa dipahami ya. Jadi di dispersi itu dia memerlukan alat optik berupa prisma yang digunakan untuk menguraikan cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik dengan metode pembiasan. Nah, di prisma itu terdapat 2 kali pembiasan, yaitu kita sebut tadi pembias pertama dengan pembias kedua. Oke, semoga sampai sini kalian paham ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kakak share screen lagi. Nah, di sini ada yang namanya sudut deviasi. Sudut deviasi adalah sudut yang terbentuk di antara sinar datang dengan sinar yang keluar atau sinar bias kedua dari prisma atau saat sinar yang meninggalkan prisma. Jadi sudut deviasi itu terbentuk dari sudut datang dengan jadi sudut deviasi itu adalah sudut yang terbentuk di antara sinar datang dengan sinar yang keluar atau meninggalkan prisma. Nah, coba kalian lihat di sini, ini kan ada sudut datang. Jika kita tarik garis di sini sebelum mengalami pembiasan, dia lurus ke sini. Nah, di sini ada sinar datang, sinar keluar, atau sinar yang meninggalkan prisma, atau sinar bias. Nah, kalian, mana sih maksudnya? Oke. Nah, di sini kalian tarik garis. Nah, di sini di antara perpotongan atau pertemuan antara sinar datang dengan sinar keluar disebut dengan sudut deviasi. Nah, untuk rumus sudut deviasi seperti ini, yaitu sudut deviasi sama dengan sudut sinar datang yaitu sinar datang pertama yang di sini tadi yang kakak udah gambarin, ditambah R2 atau sudut sinar keluar di sini, sudut sinar yang keluar. Jadi sudut yang datang pertama dengan sudut bias yang kedua atau sinar keluar dikurangi beta. Beta itu sudut bias prisma. Nah, untuk sudut deviasi minimum, nah ini ada rumusnya di sini. Oke, kalian baca sendiri ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan untuk hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang pengertian gelombang cahaya, sifat-sifat gelombang cahaya yaitu pemantulan, pembiasan, dan dispersi. Nah, untuk pembahasan selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Bu Eti, atau jika Bu Eti minta tolong kakak untuk membuat video lagi menjelaskan tentang interferensi, difraksi, dan polarisasi, kakak akan membuat videonya.
Mungkin itu saja yang bisa Kakak sampaikan, lebih Ini hasil yang dan saya eh, temukan dari web. maaf, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apalagi ya, iya, Kakak bakal kangen banget ngajar kelas kalian secara offline, bakal kangen banget ngelihat kalian antusias belajar fisika walaupun ya kelihatannya kalian ngamuk sama fisika, tapi Kakak senang banget ngajar di kelas kalian. Ini pengalaman berharga banget buat kalian, Kakak mau ucapin terima kasih kalian udah menjadi murid yang baik, mau menghargai Kakak walaupun Kakak banyak kekurangan, pokoknya kelas kalian paling hebat, paling keren dan, Kakak PLP paling senang berada di kelas kalian. Entah pernah masuk ke kelas kalian atau kemarin saat sosialisasi, respon mereka juga bagus untuk, kelas kalian, pokoknya, eee, yang terbaik lah, kalian terbaik banget. Oke, mungkin itu aja, maaf kalau kebanyakan ngomong. Kakak tutup ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.